Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. إخواتي وأخواتي في الله أعزكم الله. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah yang paling pantas untuk dipuji. Karena kemahasempurnaan sifatnya dan karena segala kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan kenikmatan itu kepada kita, tentunya kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka Allah lah yang paling pantas untuk kita puji dan kita ucapkan rasa syukur kita kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan teruntuk keluarga beliau, teruntuk para sahabat, dan juga untuk semua orang-orang beriman yang berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita membahas tentang amalan-amalan hati. Ya. Yang mana kita sudah jelaskan bahwasanya amalan hati itu amalan yang lebih penting daripada amalan fisik, daripada amalan zahir, daripada amalan lahiriah. Karena amalan yang kita lakukan secara zahir, amalan-amalan fisik kita tidak akan sempurna, bahkan mungkin tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak dilandasi dengan amalan hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ya pembahasan kita tentang amalan hati. Sudah berapa pembahasan kita bahas? Berapa, Rashid? Berapa? Nah, 9. Masya Allah, 9. Memang antum datang dari masa depan dah. Ya. Berapa? 18? Tambah banyak. Tambah banyak 18. Hah? Ada tulisannya pertemuan 18. Tapi pembahasan hatinya berapa? 7 pembahasan. 7. Dekat lah ya, dekat. Dekat tapi salah juga, sama aja. Kita bahas tentang ikhlas, kita membahas tentang kekhusyuan ya. Kita bahas tentang muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pembahasan terakhir kita. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang judulnya apa? Ketika hati menemukan Allah. Harusnya judulnya ketika hati menemukan cinta yang hakiki itu. Ya. Karena pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang cinta. Ya, pembahasan tentang cinta. Anak muda ya.
Akan tapi cinta kita yang kita bahas bukan cinta semu, yang kita bahas bukan cinta para buaya, bukan. Ya. Tapi yang kita bahas adalah cinta yang sebenarnya, cinta yang akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Ketika kita bahas cinta, ya, yang namanya pembahasan cinta itu pembahasan yang tidak pernah habis, ya. Pembahasan tidak pernah habis. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu memiliki fitrah mencintai. Kita akan mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, itu fitrahnya. Satu hal yang wajar, ya, satu hal yang wajar ketika ada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita lalu kita mencintainya. Ya. Terkadang cinta itu timbul, dan seringnya cinta itu timbul karena keindahan. Ketika kita memandang satu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu indah. Indah dari sisi fisiknya atau indah dari sisi perbuatannya, maka timbul rasa cinta kita di situ. Maka ketika kita membahas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena Allah lah yang, kalau seandainya kita beralasan kita mencintai sesuatu karena keindahannya, maka siapa yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah punya nama Jamil, Maha Indah. Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita mencintai disebabkan perbuatan baik yang diberikan oleh seseorang kepada kita, maka siapa yang lebih pantas untuk kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan ini kepada kita? Ya. Allah ciptakan kita dan Allah tempatkan kita di tempat yang paling cocok untuk kita tinggali. Nggak kebayang kita kalau seandainya Allah menciptakan kita lalu tinggalnya di bulan atau di Mars, ya. Mau makan apa? Mau minum apa? Nggak ada tempe di situ, nggak ada kedelai, ya, nggak ada ikan di situ, nggak ada ayam di situ. Tapi Allah ciptakan di bumi dan Allah siapkan di situ makanannya, ya. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita. Bagaimana cara kita bertahan hidup di muka bumi ini, Allah ajarkan. Dalam masalah agama juga demikian, Allah berikan hidayah, Allah mudahkan kita beramal, Allah mudahkan kita datang ke kajian, ya. Allah mudahkan kita untuk menambah ilmu kita tentang Allah. Lalu Allah mudahkan kita beramal. Lalu Allah bukakan pintu taubat. Kalau seandainya di tengah perjalanan kehidupan ini kita masih suka terjatuh dalam lubang dosa, Allah bukakan pintu taubatnya. Kemudian Allah berikan hidayah kita untuk bertaubat. Dari sisi dunia, semua kenikmatan yang kita rasakan semuanya datang dari Allah. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua kenikmatan yang kalian rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kenikmatan yang kita rasakan sekarang? Siapa yang ngasih? Allah. Allah yang ngasih. Air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, pemandangan yang kita lihat, suara yang kita dengar, lisan yang bisa berbicara, tangan yang bisa bergerak, menyentuh, memegang, kaki yang bisa melangkah, belum organ tubuh bagian dalam kita. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang Allah memberikan kenikmatan kepada kita, bukan kadang, sering Allah memberikan kenikmatan kepada kita tanpa kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dalam bacaan yang lain, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Allah berikan kepada kalian semuanya tanpa kalian minta, kata Allah. Ada doa minta oksigen, ada? Tidak ada, Allah kasih. Ya, Allah kasih. Ya, ada kita doa, ya Allah makanan yang aku telan ini tolong dicernakan dalam perutku, ya Allah. Tidak ada.
tapi Allah berikan. Allah berikan banyak hal, kenikmatan dunia ini yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Apalagi kalau kita minta. Yang tidak kita minta Allah kasih. Apalagi sesuatu yang kita minta. Berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka apa alasan kita untuk tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka pembahasan cinta kepada Allah itu pembahasan yang sangat indah. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu cinta? Cinta itu satu kata yang tidak bisa didefinisikan. Karena apa? Karena dia sudah jelas dan bisa dirasakan. Makanya sesuatu itu, kalau sesuatu yang sudah jelas, kata para ulama, kalau didefinisikan malah tambah bingung kita, malah mumet. Ya. Karena ketika kita mendefinisikan sesuatu, biasanya kita akan mencarikan arti yang lebih jelas dari kata tersebut. Ya, belajar biologi, apa? Bios logos, ilmu tentang kehidupan. Gitu. Jadi kita harus mencarikan kata yang lebih jelas daripada kata yang sedang kita definisikan. Gitu. Maka cinta itu tidak ada kata yang lebih jelas untuk mendefinisikannya daripada kata cinta itu sendiri. Gimana untuk mendefinisikan kata cinta? Tidak ada kata yang lebih jelas dari kata cinta itu sendiri. Mahabbah ya mahabbah, gitu. Hub ya hub. Kalau kita coba definisikan, akan tidak bisa lepas dari kritikan sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kesimpulan dari cinta itu adalah kecondongan hati terhadap sesuatu yang dicintai. Padahal kita kalau mendefinisikan sesuatu itu tidak boleh ada kata yang didefinisikan dalam definisinya. Paham ya? Paham ya? Gimana kita ingin mendefinisikan kata cinta, tapi dalam definisi itu kita gunakan kata cinta, dan belum diartikan cintanya. Kenapa masuk lagi cinta di situ? Gitu. Kecondongan hati terhadap sesuatu yang dicintai, lah masuk lagi kata cintanya. Nggak bisa. Gitu. Namun intinya sesuatu yang kita rasakan yang membuat kita itu mendahulukan orang yang kita cintai, condong kepadanya, ya. Senang ketika dia senang, sedih ketika dia sedih. Gitu. Suatu hal yang tidak bisa diingkari oleh setiap makhluk hidup. Bahkan bagi orang yang menuhankan logikanya, dia tidak akan bisa menolak cinta. Selogika logis-logisnya orang, atau selogis-logisnya orang, ya ketika cinta hilang logikanya. Ya karena itu suatu hal yang Allah tanamkan dalam hati seorang manusia. Ya. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak bisa mengatur cintanya. Makanya ketika Nabi SAW memberikan nafkah kepada para istrinya, ya Nabi SAW keluar lalu mengatakan, ya Allah, ini keadilan yang bisa aku berikan, maka maafkanlah aku dalam hal yang tidak aku mampu. Dalam masalah cinta, Nabi SAW tidak bisa membagi rasa cintanya kepada istrinya dengan adil, tidak bisa. Tapi secara fisiknya, secara materinya mungkin, gitu. Terus secara tidak. Maka ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa jawabnya Nabi SAW? Aisyah. Aisyah, Nabi bisa. Ya, karena cinta itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Baik, seberapa penting kita perlu untuk membahas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui arti dari kehidupan, makna dari kehidupan ini, bahwasanya kita ada di muka bumi ini bukan sekedar untuk makan, minum, pergi ke kampus, kuliah, belajar, cari pekerjaan, dapat kerja, menikah, punya anak, ya, kemudian menafkahi, mati, selesai. Hidup tidak seperti itu. Tapi hidup ada tujuan dan makna yang diberikan, yang harus kita realisasikan, kita wujudkan dalam kehidupan ini. Yaitu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi yang kita hadapi.
Baik kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang bos suatu perusahaan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Intinya kita adalah hamba Allah, dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisi yang Allah berikan kepada kita. Dan ibadah itu terdiri dari dua hal, yaitu kamalul zillah wa kamalul mahabbah, kata para ulama. Cinta itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama apa? Kehinaan diri dan kecintaan yang sempurna. Ketika dua ini bergabung, itulah ibadah. Itulah ibadah yang sebenarnya. Menjadikan diri ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan dengan asas cinta kepadanya, itu ibadah. Sehingga yang seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama raja-raja, beda sama presiden, beda sama pimpinan, atasan dan sebagainya. Karena apa? Karena banyak di antara bawahan dia mematuhi atasannya tapi tanpa ada rasa cinta. Karena takut aja dipecat. Gitu. Ya, mahasiswa takut aja sama dosen. Ya. Jadi katanya ada lingkaran setan ya. Mahasiswa tuh takut sama dosen. Dosen tuh takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presidennya takut sama mahasiswa. Dia muter ya. Baik. Sehingga ketika seorang melakukan mematuhi aturan atasannya, tidak selalu ada rasa cinta itu. Sedangkan mematuhi Allah Subhanahu wa taala harus ada rasa cintanya, menghinakan diri dan mencintai yang kita ibadahi itu. Itulah ibadah yang sebenarnya. Kamalul dzul wa kamalul mahabbah. Kehinaan diri dan rasa cinta. Bahkan sebagian ulama mengatakan innal mahabbata hiya haqiqatul ibadah. Bahkan cinta itu adalah inti dari ibadah. Sejatinya ibadah itu adalah cinta. Cinta. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwasanya al-mahabbatu muharrikah, bahwasanya cinta itu motor penggerak. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu karena kita mencintainya. Karena kita mencintainya. Ya, kenapa orang pergi main bola coba? Karena dia cinta situ. Ngapain satu bola dikejar-kejar ya? Kenapa nggak satu orang dapat satu bola main sendiri udah? Kenapa harus mematahkan kaki lawannya untuk dapatin bola itu coba? Kenapa orang rela untuk membuat lelah kakinya, menantang medan yang terjal, bahkan di situ nyawa menjadi taruhannya untuk melihat sunrise ya. Sunrise. Dan matahari terbit di gunung. Ngapain? Kan buka YouTube bisa. Lihat Google bisa. Ngapain daki gunung? Lihat sunrise katanya. Emang YouTube nggak bisa? Sambil baringan bisa kita. Tapi kenapa harus daki gitu loh? Kenapa harus daki? Itu tidak akan dipahami oleh orang-orang yang tidak mencintai. Gitu. Ya, yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang bisa mengorbankan nyawanya mungkin itu rasa cinta. Ya, rasa cinta. Sehingga ibadah kita kepada Allah itulah cinta kita kepada Allah. Karena cinta inilah yang membuat kita takut dan berharap. Orang kalau sudah mencintai, muncul rasa takut dalam dirinya. Takut apa? Ditinggalkan oleh kekasihnya. Orang kalau sudah jatuh cinta akan muncul rasa harap. Harap apa? Dibalas cintanya. Kan gitu. Ya. Maka begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muncul rasa takut dan harap kepada Allah kalau seandainya tidak ada rasa cinta?
Ya, kalau seandainya tidak ada rasa cinta, rasa cinta itulah yang membuat kita takut akan azab Allah tuh. Dan rasa cinta itulah yang membuat kita berharap untuk bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta ini wajib hukumnya. Cinta kepada Allah itu wajib. Bahkan dia sangat wajib. Mungkin kita katakan paling wajib dalam kehidupan kita, yaitu apa? Mencintai Allah. Karena apa? Karena kita tidak punya alasan untuk tidak mencintai Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24 ketika Allah mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya. Katakanlah kepada mereka kalau seandainya ayah kalian, keturunan kalian, perdagangan yang kalian lakukan, ya, tempat tinggal yang kalian ridhai, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, semua itu pertanian kalian, perdagangan kalian, harta benda kalian, keluarga kalian lebih kalian cintai, kata Allah, daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah azab Allah. Tunggulah azab Allah. Sehingga ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal wa'id la yakunu ila ala tarki fardin. Ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada Allah lebih dari apapun di dunia ini adalah wajib. Karena apa? Karena Allah ancam kita. Kalau seandainya kita lebih mencintai dunia ini daripada Allah Subhanahu wa taala, tarabbasu, kata Allah. Tunggu azab Allah. Dan tidak mungkin Allah mengadab seseorang kecuali gara-gara dia meninggalkan kewajibannya. Karena itu sebuah kekurangan ajaran sebenarnya. Allah yang ngasih kita semuanya. Kita numpang di bumi Allah. Kita diciptakan oleh Allah, hidup dengan rezeki Allah. Allah maha sempurna. Tapi kita mencintai sesuatu yang di bawah Allah tuh, lebih daripada Allah. Tidak logis. Orang yang tidak pernah kita temui, kita bisa lebih cinta kepada dia daripada kita cinta kepada Allah. Coba bayangkan orang-orang yang nonton idola-idolanya, ya, orang yang suka drakor, lihat aktor dan aktrisnya, gitu ya. Yang suka bola, nonton permainan bola, ya, gitu. Bahkan dia bisa berantem sama kawannya gara-gara kawannya menghina pemain idolanya. Pernah ketemu enggak? Enggak. Salaman juga enggak, ya. Enggak pernah ketemu, enggak pernah disenyumin juga. Apa keuntungan yang didapat? Dia pernah ngasih duit? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kita bisa berantem sih itu. Tapi kalau seandainya masalah agama, Allah yang dihina, santai aja. Santai, tidak ada masalah, kayak seolah-olah gitu. Ini kan kenapa gitu? Kenapa kita lebih mencintai sesuatu yang tidak memberikan manfaat apapun kepada kita daripada Allah yang ngasih segalanya? Cinta kepada Allah itu wajib, karena cinta itu ibadahnya itu cinta. Berarti kalau seandainya kita tidak mencintai Allah, berarti kita tidak mewujudkan makna hidup kita. Yang Allah adakan kita di muka bumi ini untuk ibadah kepadanya. Dan kita tidak mencintainya, berarti kita belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang munafik dulu. Orang-orang munafik dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau di Madinah, itu mereka salat atau tidak? Orang munafik salat atau tidak? Salat mereka. Tapi cinta tak mereka kepada Allah? Tak ada rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah menceritakan kalau seandainya mereka hendak mengerjakan salat, mereka malas-malasan. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau para pemuda nih sedang jatuh cinta nih, cinta yang halal maksud kita, ya.
Apa cinta yang haram gitu. Hujan-hujan cinta jemput ya. Kenapa? Cinta, tidak ada alasan lain, cinta ya. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Mata ra'aital qalba qad tarahhala anhu hubbullah." Kalau seandainya Anda sudah melihat rasa cinta kepada Allah pergi meninggalkan hati Anda, wal isti'dadu liqa'ih, di hatimu tidak ada lagi keinginan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah, zat yang harusnya dicintai, wa halla fihi hubbul makhluk, sehingga ketika hati itu kosong dari rasa cinta kepada Allah, dia diisi dengan rasa cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waridha bil hayatid dunya, tidak ada rasa cinta ingin bertemu dengan Allah, maka dia diisi dengan rasa cinta dengan dunia dan rasa tenang dengan dunia. Fa'lam annahu qad khusifa bihi, maka sadarilah hatimu sudah binasa, hatimu sudah hancur, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, karena cinta adalah ruhul iman, cinta itu adalah ruhnya keimanan. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak punya rasa cinta, itu seperti bangkai yang berjalan, tidak ada kehidupannya, tidak ada kenikmatannya, tidak ada rasa manisnya di situ. Baik. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga hal yang kalau seandainya ada dalam hati seseorang, bersemayam dalam hati seseorang, tertanam dalam hati seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang mana orang kalau sudah merasakan manisnya iman, dia tidak akan pernah rela melepaskan keimanan itu. Sehingga kalau seandainya kita masih bisa untuk melepaskan agama kita, masih bisa mengorbankan agama kita, lalu kita lebih memilih dunia, maka saat itu kita paham bahwasanya kita belum merasakan manis dan indahnya iman. Karena kalau orang sudah merasakan iman, dia tidak rela untuk menukarnya dengan apapun. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Apa tiga itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada yang lainnya. Itu. Ini kuncinya. Dan yang kedua, orang yang mencintai orang lain, manusia, makhluk Allah, didasari rasa cintanya kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, keengganannya untuk kembali ke situ seperti sebesar keengganannya untuk dilemparkan dalam api gitu. Tapi dasarnya dari ini semua adalah apa? Rasa cinta kepada Allah. Itu yang membuat kita bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana di kehidupan dunia ini, kita tidak akan merasakan nikmat dalam melakukan sesuatu kecuali kalau seandainya kita mencintai apa yang kita lakukan. Maka ada yang mengatakan cintailah pekerjaanmu, karena kalau seandainya tidak, kita akan terbebani di situ. Maka rasa cinta itu yang membuat kita itu merasakan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya cinta itu adalah suatu yang harus diperlombakan. Hendaknya orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berusaha di dunia ini untuk menjadi hamba, makhluk yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebuah perlombaan harusnya. Bukan itsar, bukan malah biarlah orang yang menjadi kekasih Allah, biarlah kita tidak usahlah. Dalam masalah dunia kita, subhanallah, kita kalau seandainya lihat temu artis ya, misalkan orang konser gitu ya, itu nangis-nangis dia, nangis-nangis dia lihat band idolanya, menangis, apalagi ketika dipegang tangannya, tidak mandi dia, tidak mandi.
Wah, ini tangan, dia bilang. Ya, dapat kaos pemain bola, keringat dia, Pak. Digantung di kamar, nggak boleh dicuci itu. Subhanallah. Kenapa coba? Kenapa bau keringat itu jadi suatu aroma yang dia banggakan di depan orang? Nangis dia dapat baju. Rasa cinta, coba. Rasa cinta. Kenapa berlomba di situ, coba? Tapi ketika berbahas tentang cinta kepada Allah itu santai biasa. Kebalik gitu. Kebalik, dia makhluk Allah yang punya banyak kekurangan. Dia punya kotoran dalam tubuhnya, keringatnya bau juga. Lalu kita tinggalkan zat yang maha sempurna, terus kita kejar nih makhluk yang banyak kekurangannya, itu kan logikanya di mana aja? Kenapa muncul rasa cinta itu dan kita tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita paham ya bahwasanya cinta itu suatu hal yang diwajibkan dalam kehidupan ini. Namun perlu kita pahami bahwasanya cinta itu bukan sekedar klaim semata. Banyak orang ngaku cinta akan tapi tidak ada bukti dari cinta ya. Itu namanya apa? Gombalan namanya. Ya, gombal itu. Cinta itu butuh pada pembuktian, tidak hanya sekedar kata-kata ya. Walaupun para wanita ingin divalidasi terus setiap hari. Padahal cinta cukup dibuktikan, perlu dikatakan. Banyak orang mengatakan kalau seandainya kita tanyakan ya, bahkan kita tanya diri kita sendiri atau kita tanyakan sekarang, cinta enggak kepada Allah? Ada yang berani menjawab, kayaknya saya tidak cinta Ustaz kepada Allah. Ada yang berani mengatakan itu? Setiap kita kalau ditanya sama orang, random aja ditanya sama orang, cinta enggak sama Allah? Oh, kita yakin cinta. Cinta, insya Allah cinta. Benar atau tidaknya tidak dilihat dari kita menjawab cinta atau tidak, gitu. Tapi buktinya ada enggak? Ya, makanya dalam sebuah syair dikatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu." Kalau seandainya cintamu jujur, cintamu benar, engkau akan menaatinya, menaati kekasihmu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang sedang jatuh cinta, dia akan menaati, menuruti apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Makanya kalau seandainya kita bilang kita cinta kepada Allah Azza wa Jal, ketika Allah memerintahkan sesuatu terus kita tidak mau, perlu dipertanyakan rasa cintanya. Dan itu sama seperti gombalannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, apa kata mereka? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kita ini anak-anaknya Allah, dia bilang. Dan kekasihnya Allah, dia bilang. Klaim. Yahudi yang zalim-zalim itu mengatakan apa? Kami ini kesayangannya Allah, dia bilang. Ajib. Padahal kalau seandainya kita lihat amalan orang Yahudi, perkataan orang Yahudi itu sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, kata dia. Tangan Allah tuh terbelenggu, katanya. Menunjukkan apa? Allah tuh pelit. Siapa yang berani mengatakan itu? Orang Yahudi, Pak. Saya tidak yakin ada orang Islam yang sangat malas-malas. Orang Islam paling malas sekali pun, terus mengatakan Allah pelit. Kayaknya ada yang berani ngucapin itu. Yahudi berani dia ucapin itu. Tadi ayat yang dibacakan ya, ketika disuruh orang Yahudi untuk masuk ke Ardul Muqaddasah, tidak mau dia. Di situ ada qaumun jabbarin, di situ ada orang-orang kuat, orang-orang ini. Musa suruh mereka keluar dulu. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, perang kalian berdua dulu. Allah disuruhnya, Allah yang dia suruh coba. Gimana Allah yang dia suruh
Allah, ayo perang dulu coba, kita tunggu di sini, dia bilang. Sekurang ajar itu orang Yahudi. Tapi dia mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kita ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita ini kekasih Allah. Klaim. Kalau seandainya benar mereka adalah kekasih Allah, mereka adalah orang-orang yang cinta dengan Allah, tentu mereka akan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga para ulama mengatakan man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta itu zindiq. Orang munafik itu. Ya, orang-orang fasik. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, tidak ada rasa takutnya kepada Allah sedikit pun. Ini kesesatan. Ya. Kenapa? Karena para nabi itu mereka punya rasa takut. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi itu berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa cinta dan rasa takut, khawatir mereka. Sehingga banyak orang-orang sekarang mengaku-ngaku bahwasanya dia sudah sampai ke tahapan hakikat. Hakikat itu sudah dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah seperti itu, maka tidak perlu lagi apa? Ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Terus dia katakan, dan saya sudah yakin, dia bilang. Maka tidak perlu lagi ibadah. Padahal ulama tafsir sepakat mengatakan yakin di situ artinya apa? Mati. Nabi Muhammad SAW kurang apa di sisi Allah? Ibadah sampai mati. Terus datang orang-orang sekarang mengaku sebagai wali Allah, tidak sholat dia. Ditanya tidak sholat, saya sholat di Mekah, dia bilang. Dia sholat. Orang pulang Jumatan di Mekah. Di Mekah baru jam 8. Siapa imamnya? Sudais. Dia Mekah belum sholat, di mana sholatnya? Kalau kita ingatkan seperti itu, mereka akan menjawab, ya terserahlah, belajarlah dulu. Ilmu itu masih kulit, masih syariat. Kalau kami ini sudah hakikat. Bahkan ada yang mereka yang berani mengatakan bahwasanya dirinya menyatu dengan Allah, Pemahaman wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Sampai salah seorang di antara mereka berani untuk mengatakan apa? Untuk apa lagi aku sujud, katanya. Karena ketika aku sujud, aku tidak tahu siapa yang sujud dan siapa yang disujudi, gitu. Karena dia sudah merasa dirinya itu Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kalau dia sujud, berarti dia sujud kepada dirinya sendiri. Itu apa dia bilang? Itu orang-orang yang mengaku bahwasanya dia ibadahnya dengan rasa cinta saja. Ya, wa man abadahu birraja wahdahu fa huwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan harap-harapan, itu orang-orang murji'ah, yaitu orang-orang yang tertipu dengan ampunan Allah. Dia buat dosa, yang penting muslim, dia bilang. Buat dosa, Allah itu Maha Pemaaf. Ya, dia zina, dia mabuk, taubat pada Allah, Allah itu Maha Pengampun, tenang aja lah. Nah itu. Rasa harapnya terlalu tinggi sehingga tidak menghilangkan rasa takutnya. Ada orang yang beribadah dengan rasa takutnya kepada Allah, orang Khawarij. Takutnya besar sekali, tidak ada rasa harapnya. Sedangkan orang yang bertauhid yang benar adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, digabungkan semuanya dalam peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ketika perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala itu ibaratkan sebagai seekor burung. Fal mahabbatu ra'suh. Cinta kepada Allah itu kepalanya. Dan rasa harap, begitu pula rasa takut adalah dua sayapnya. Ketika kepalanya ada sehat, ya, sayapnya juga bagus, fattair jayyidut tayaran, maka burung itu akan terbang dengan baik. Tapi bayangkan orang yang punya burung, sayapnya ada tapi kepalanya tidak ada, gimana terbangnya? Mati dia.
Dan bagaimana kalau seandainya ada burung dengan satu sayapnya, itu akan jatuh dia. Maka kita harus punya 3 sifat ini. Yang mana asalnya adalah rasa cinta, tapi cinta yang benar itu akan melahirkan rasa takut, khawatir, dan melahirkan rasa harap. Dan itu terjadi di kehidupan dunia kita. Mengapa ketika kepada Allah kita standar ganda coba? Ketika kepada Allah cuma kita klaim rasa cinta itu, tapi kepada makhluk Allah kita cinta, kita buktikan. Rasa cinta itu kita buktikan. Tapi kepada Allah enggak. Kalau seandainya pembahasan cinta kepada manusia, ada rasa khawatir kita ditinggalkan oleh sang kekasih. Ada rasa harap kita cinta kita berbalas. Tapi kepada Allah kita cuma mengatakan kita cinta, tapi kita seolah-olah, walaupun kita tidak mengatakannya, tapi seolah-olah kita mengatakan bahwasanya kalau Allah tidak membalas cintaku, tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah, seolah seperti itu. Sehingga ibadah kita setengah-setengah. Sehingga ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita setengah-setengah. Ketika kita dilarang oleh Allah melakukan sesuatu, kita setengah-setengah. Kita pilih-pilih. Sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita kerjakan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syahwat kita, entar dulu. Kalau ada sesuatu yang diharamkan Allah, kita pas sesuai dengan syahwat kita pun tidak suka, tidak apa-apa. Ada orang tidak suka khamar, pas diharamkan oleh Allah, ya akhir, bagus dia bilang. Padahal niat dia meninggalkan khamar itu bukan untuk ibadah, tapi untuk kesehatan aja. Ada orang seperti itu. Sehingga ketika ada keharaman yang berkaitan dengan syahwatnya, dia tidak mau tinggalkan. Kok setengah-setengah kita ketika cinta kepada Allah? Buktikan kita cinta pada Allah, buktikan. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya, tentang rasa cinta kepada Allah. Bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah hal yang penting dalam kehidupan, ya. Tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena dia adalah ruh dari ibadah itu sendiri, ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Itu tujuan utama kita. Mau kita sebagai anak, tadi kita katakan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai apapun, tetap tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ruhnya ibadah atau hal yang inti atau substansi yang ada dalam cinta itu dalam ibadah itu adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yubarik fikum. Ini yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Atau ada yang pertanyaan langsung? Tidak ada. Sebelum ditanya. Baik, mungkin itu yang kita bahas ya pada malam hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan pada majelis ilmu kita kali ini, dan kita berharap pada Allah, kita doa pada Allah ya, semoga Allah berikan rasa cinta kepadanya dalam hati kita, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang lebih mencintainya dari apapun di dunia ini, yang rela mengorbankan segalanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.